HTH3 atau Ethan akhirnya menyatakan perang dengan Keemstar. Dan perang ini dianggap sebagai perang yang paling hebat selama 2020 antara dua kubu YouTuber. Dan apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan apa dampaknya bagi komunitas konten kreator di YouTube? Hai Singa, hai juga teman-teman, selamat datang di Seputar YouTube yang berganti nama menjadi Seputar Internet. Acara yang akan ngebahas berbagai macam fenomena yang terjadi di internet. Buat teman-teman yang udah sering nongkrong di YouTube, pasti udah gak kaget lagi denger nama H3H3 atau Ethan. H3H3 ini biasanya bikin konten di YouTube tentang pembahasan dia mengenai konten orang lain, yaitu berupa kritikannya terhadap video-video yang hadir di YouTube. Bahkan biasanya dia juga tidak ragu untuk mengkritisi kebijakan YouTube itu sendiri. Namun tidak sedikit videonya malah mengundang masalah baru. Yang paling terbaru sebelum ini adalah ketika H3H3 harus masuk ke pengadilan. Dia ke pengadilan karena dia dituntut sama salah satu orang yang dikritik videonya sama dia. Dan hasilnya Ethan menang. Pengadilan bilang bahwa Ian tidak bersalah, bahwa Ian tidak menggunakan konten yang dia kritisi sebagai penggunaan hal yang ngejiplak atau plagiat, melainkan sebagai bentuk kritik. Jadi kontennya sudah bertransformasi menjadi video kritik dan itu dilindungi oleh negara. Serta video tersebut sendiri adalah bentuk bagaimana ia mempraktekkan kebebasan bicara dia, yaitu hak untuk mengkritik. Dan akhirnya dia menang telak di pengadilan. Dan ya, akhirnya Ethan kena masalah baru lagi. Masalahnya sebenarnya bukan masalah baru, melainkan masalah lama yang ditumpuk-tumpuk sama masalah baru, sehingga jadilah sebuah gumpalan permasalahan yang cukup besar dan cukup mencuri perhatian sebagian besar penonton di YouTube. Ya, H3H3 akhirnya mengangkat suara untuk membicarakan dan mengkritisi satu konten kreator yang dianggap paling toksik menurutnya di komunitas YouTube, yaitu Keemstar. Keemstar atau Killer Keemstar itu terkenal dengan kontennya yang cukup nyebelin memang. Konten dia tuh bernama Drama Alert. Drama Alert ini adalah konten yang dimana dia membicarakan apapun yang terjadi di YouTube, terutama drama, perkelahian, pertikaian, dan kalau udah kayak gitu dia pasti langsung berusaha nelfon sebagai salah satu pelaku yang sedang terjadi pertikaiannya gitu, dihubungin sama dia untuk masuk ke acara yang kata dia news itu, terus diajak ngobrol, terus diwawancara, dan ya udah kayak gitu. Mungkin terlihat kayak biasa aja dan sah-sah aja walaupun mungkin nyebelin. Sampai situ pun gue juga setuju. Ya silakan aja gitu ngundang siapapun yang lagi trending, lagi banyak diomongin, atau bahkan sampai dia viral, dibikin dan di remake kelakuannya di berbagai macam platform. Ya sah-sah aja, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah dari Keemstar dan membuat toxic community itu dibahas sama H3H3 dalam 3 video panjang. Jadi itu dia, ini cukup berkasus, cukup bermasalah dan berulang-ulang mulu dari tahun ke tahun, dan ya kayak nggak ada punishmentnya, dan dia makin kaya, makin sukses, dan makin berkeliaran di platform, dan makin ngulang-ngulang sikapnya yang cukup berbahaya sebenarnya buat komunitas. Pertama, Keemstar itu tuh bigos gitu, biang gosip, bos gosip gitu. Manusia tergibah yang ada di YouTube, tapi gibahnya tuh yang parah. Bukan gibah yang kayak lagi pacaran sama ini, lagi pengen cerai sama ini, pernah ngedeketin ini, atau pernah ada drama sama ini. Enggak, gibahnya tuh yang keterlaluan banget dan bahkan sampai bisa merusak kehidupan orang. Contoh yang paling parah, yang sampai ngerusak paling parah itu menurut gue adalah ke Gold and Glory. Buat kalian nggak tahu, Gold and Glory itu adalah sosok streamer yang udah tua, dan dia itu ya streamer biasa. Dan sama si Keemstar digosipin kalau dia itu pedofil, hanya berdasarkan foto pedofil yang pernah masuk penjara gitu. Terus gara-gara sama-sama tua, sama-sama berjenggot putih, terus dibilang ya itu dia. Dan itu benar-benar bikin kakek tua ini sedih banget dan kayak hancur banget hidupnya, dan bahkan tuh sampai diserang oleh fans-fansnya Keemstar, dan ya cukup berdampak. Walaupun itu bertahun-tahun yang lalu, tapi masih berdampak sampai sekarang. Keemstar juga pernah gosipin beberapa YouTuber lainnya sebagai pedofil. Salah satunya adalah Destiny, dan ada 1-2 lain yang gue lupa, tapi seperti itulah gaya main dia. Dan terakhir dia ngegosipin si H3H3 itu ngelakuin semacam penggelapan dana atau penipuan atau ngetrik orang supaya dia dapat untung dari kerjasama dia dengan pihak brand. Itu gibah yang luar biasa parah. In my opinion, itu udah kelewatan dan berbahaya. Dan masalahnya gibahnya itu nggak ada yang benar, semuanya terbukti salah. Kedua, ngeles. Seperti yang kalian tahu, Keemstar ini udah terbukti, udah jelas banget, bisa kalian lihat bahwa dia tuh bigos banget, raja gibah banget, dan dia tuh kayak punya semacam trik yang menurut gua cukup kalian mesti awasi, kalian mesti waspadai, dan jangan sampai ada konten kreator di Indonesia yang kayak gitu kelakuannya. Pertama, dia tuh kayak neken narasumber yang lagi dia ajak ngomong itu untuk kayak buktikan atau at least membuktikan bahwa gosipnya dia benar. Contoh misalnya PewDiePie lagi diwawancara sama Keemstar, dan PewDiePie digosipin sama dia sendiri
bahwa PewDiePie itu sebenarnya adalah Nazi. Diajak ngobrol, ditanya-tanya, dikorek-korek, apakah punya keturunan ini, apakah pernah ikut pelatihan ini, apakah pernah nge-support gerakan ini dan lain-lain. Kalau nggak ketemu, pasti dia sampai ke tahap yang dimana, oh tapi lu pernah main game yang ada Nazi-Nazinya gitu kan? Jadi gimana caranya didorong, dijatuhin ke bawah sampai ke titik yang kayak udah ridiculous banget untuk sebagai alasan pembuktian bahwa gosip dari dia itu benar. Dan itu sungguh berbahaya. Ya, kita juga banyak yang main game bertema Nazi gitu. Terus apakah kita semua otomatis jadi Nazi? Nah, itu adalah contoh yang Keemstar biasa lakuin ke narasumbernya. Nah, ngeles awalnya tuh kayak gitu. Dan ngeles terakhir adalah, jikalau nih, semisal contoh kasusnya PewDiePie lagi nih, jikalau misalnya si Keemstar ini udah gagal ngebuktiin kalau PewDiePie itu adalah Nazi, dia bakal upload ke Twitter video yang bilang kayak semacam, nggak terlalu minta maaf sih, tapi kayak bilangnya bukan gue minta maaf telah gosipin PewDiePie apa, atau gue ternyata terbukti tidak bisa menemukan bukti kalau PewDiePie itu adalah bagian dari orang-orang fasis. Dia pasti cuma bakal bilang kayak, oh ya PewDiePie asik banget diajak wawancara, kalian semua mesti berteman sama dia ya, jadi stop ngatain dia bagian dari orang-orang fasis atau orang-orang Nazi ya. Padahal dia bikin gosip, tapi terus dia bakal upload video Twitter kayak gitu. Wow! Dan yang paling ngeselinnya, video dia di YouTube itu tidak di take down, tidak diedit, tidak dibikin semacam revisinya. Nggak pernah itu bikin revisiannya kalau ternyata dia salah, gosipnya tidak benar gitu, nggak ada. Cuman Twitter sekelibat lewat aja. Paham nggak lo? Digosipin di YouTube, diklarifikasi di Twitter. Yang YouTube tetap ada, yang Twitter ya udah hilang gitu aja. Yang YouTube tetap ditonton orang, dicari orang, di-search orang, diklik orang, dan lain-lainnya. Iya, segokil itu cara dia mainnya, ngelesnya. Terus dia tuh bakal ngeles dengan gampangnya kalau misalnya dia tuh suka ngaku orang-orang tuh temen dia gitu. Hanya karena saling follow di Twitter. Atau saling follow di Instagram, atau pernah ketemu. Mungkin di Indonesia kata teman emang seluas itu ya, tapi kan ada yang istilahnya kayak cuman kenal di sini. Kalau cuman kenal mungkin iya gitu, tapi untuk teman enggak gitu. Nah, biasanya kalau gosip dia udah terbukti tidak benar, dia akan bilang kalau yang diwawancara dia itu temen gue, dia nyantai kok gitu segala macam dan lain-lain. Dan di mana pihak sebelah misalnya dari contoh kasus ini adalah PewDiePie, dia akan bilang kayak enggak, gue nggak temenan sama dia gitu. Nah, dia kayak pengen bikin ngelihat followersnya itu tetap mandang dia tuh hebat, keren, salut gitu, tetap berteman dan lain-lain. Nggak mau kelihatan jelek lah di mata followers saya, tetap terlihat kalau dia yang benar gitu. Sekali lagi gue tekankan ya, contoh kasus PewDiePie ini contoh kasus. Jadi nggak pernah terjadi beef atau masalah antara PewDiePie dan Keemstar tentang fasisme. Nggak ada. Itulah contoh bagaimana dia memperlakukan konten-kontennya, gosip-gosipnya, dan orang-orang yang diajak ngobrol sama dia kayak gitu. Dan banyak banget. Kalian bisa cari sendiri, kalian bisa tonton sendiri. Dan yang ketiga, perlakuan dia terhadap etika. Lagi-lagi apapun demi konten. Buat Keemstar itu yang penting traffic, konten, dan lain-lain. Waktu itu etika ada masalah dan dia juga menghadirkan etika ke drama alert kontennya, dan dia di situ sepertinya tidak cukup suportif terhadap etika, dan ya cukup berdampak juga lah pada hidup etika apa yang si Keemstar lakuin. Dan itulah 3 poin recap. Jadi 3 poin tersebut adalah recap apa yang terjadi antara H3H3 dan Keemstar yang diceritakan oleh H3H3 melalui 3 videonya yang berdurasi kurang lebih 2 jam. Gua saranin kalian untuk nonton videonya secara full biar kalian bisa dapetin full konteks, atau biar bisa lebih jelas, atau biar bisa lebih puas mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini gue juga mau bahas bagaimana pandangan komunitas konten kreator di YouTube ya menanggapi situasi ini. Tentu pasti banyak yang akan memilih kubu ke H3H3, banyak juga yang masih nge-support Keemstar karena ada kayak semacam circle-nya Keemstar sendiri. Tentu masing-masing fans juga saling serang, dan ya akhirnya mulai terjadi collateral damage yang cukup berdampak bagi kedua belah pihak. Pihak-pihak sponsor yang selama ini mensponsori kontennya Keemstar dan H3H3 menarik diri. Jadi mereka nggak mensponsori lagi mereka berdua. Nah, di sini mulai tuh muncul konten kreator yang membenci mereka berdua karena mereka berdua berpotensi untuk menciptakan adpokalips berikutnya. Buat yang nggak tahu adpokalips itu ya intinya para pengiklan atau sponsor menarik diri dalam bentuk sponsor langsung atau bahkan berupa AdSense. Menurut gue cukup lebay karena pasti ke mereka berdua aja, karena mereka berdua yang bikin ulah, dan itu wajar banget untuk brand narik diri dari pihak yang menjadi ambasadornya atau menjadi orang yang mempromot brandnya itu bermasalah. Ya misalnya gue Bening, gue punya let's say apa ya nih, kertas tulis gitu, yang kertas tulisnya ini kalau ditulis nanti dia bisa terbang lah atau apalah gitu ya. Terus gue ngesponsorin konten kreator di YouTube gitu untuk mempromokan barang gue. Tadinya kontennya oke, trafficnya gede, tapi tiba-tiba dia ngatain orang pedofil, gosipin orang gak jelas, bikin konten-konten yang cukup sensitif dan lain-lain. Pasti wajar dong gue gak mau brand gue diasosiasikan dengan orang yang seperti itu. Karena brand kertas gue ini untuk fun, untuk seneng, untuk bahkan remaja-remaja yang pengen cheerful,
bukan remaja-remaja yang bikin drama, bikin perkara, dan bikin ulah. Ya wajar banget brand untuk memilih menarik dirinya dari orang-orang yang kayak gitu. Dan siap-siap juga hal ini udah pasti akan menjadi pelajaran buat brand-brand di Indonesia. Yang dimana pihak agensi pasti akan milih-milih lagi nih, siapa nih orang-orangnya nih yang berlakuan apa nih. Tapi untuk kedepannya 2020 di mana marketing online akan semakin jelas besarnya setelah di mana orang semakin aktif di internet gitu daripada berjalan dan bertemu benda-benda fisik untuk dilihat langsung. Wajar banget brand akan semakin selektif. Tiap brand punya pilihannya masing-masing dan pertimbangannya masing-masing untuk memilih konten kreator mana yang mereka sponsori atau mereka endorse. Dan wajar banget ketika lu sebagai konten kreator bikin masalah atau sesuatu yang bakal merusak nama brand memilih untuk cabut. Tapi lagi-lagi kontraknya mesti dilihat jelas, yaitu tergantung kontraknya bagaimana antara lu dengan brand. Tapi tentunya ini bisa jadi pelajaran buat kita semua para konten kreator di YouTube ataupun di platform manapun untuk hati-hati dalam bertindak. Bukan berarti kalian nggak boleh ngomong kasar, bukan berarti kalian nggak boleh lebih slengean gayanya dan lain-lain, tapi pertimbangkan karakter kalian dengan konsekuensinya brand yang mau nge-approach kalian. Dan yang pasti ketika kalian bikin masalah atau kalian bikin ulah, terus tiba-tiba trafficnya naik, terus kalian seneng, terus kalian akhirnya berharap didatengin sponsor, mungkin kalian harus berpikir 2-2.000 kali. Karena pihak brand pasti mau ngecek kalian juga terkenal dari apa, dari masalah apa, dari kelakuan yang kayak gimana. Apakah sesuai, apakah cocok, apakah siap dinilai oleh masyarakat Indonesia atau bahkan dunia punya brand ambassador atau orang yang disponsori atau orang yang di-endorse yang seperti ini, yang terkenal karena ini, yang konten-kontennya seperti ini. Itu semua nanti ada pertimbangannya, semua tergantung brandnya, semua tergantung kebijakan perusahaannya, semua tergantung kontraknya. Lalu siapa yang salah, siapa yang benar? Gue sih di tahap yang tentu gue setuju kalau Keemstar itu kelakuannya keterlaluan. Banyak hal buruk yang dilakukan tapi entah kenapa dia masih dibiarkan bebas di komunitas YouTube, di konten kreator YouTube, yang jelas merugikan banyak orang. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Gue nggak mau bilang bahwa Estri itu paling benar, paling baik, dan gimana-gimana. Dia juga pernah dibahas sama orang bagaimana dia punya hipokritnya, dia punya kesalahan juga di masa lalu. Tapi dalam kasus ini tentu gue harus bilang bahwa Keemstar memang keterlaluan. Gue nggak habis pikir kalau misalnya masih ada yang harus belain Keemstar. Di sebelah mana lu mesti bela Keemstar? Di sebelah mana Keemstar itu bisa dinyatakan benar? Itu yang gue nggak bisa paham. Kalau kalian ada, kalian mau belain Keemstar, silakan juga boleh komen di bawah. Itu dia summary dari apa yang terjadi dari drama Keemstar versus S3. Poin mengenai sponsorship, brand, dan kreator serta drama itu kayaknya akan gue bahas lebih lengkap dan lebih detail lagi di seputar internet yang versi buletinnya. Buletin seputar internet adalah buletin yang akan meringkas berita-berita yang seminggu ini terjadi di dunia internet yang penting banget dibaca sama konten kreator, sama influencer, sama UKM-UKM yang juga main di sosmed, dan juga para agensi dan mungkin para pihak brand atau bahkan mahasiswa yang lagi kuliah yang ada hubungannya dengan internet. Buletin seputar internet bisa kalian nikmati di Karya Karsa, linknya di description box di bawah. Dan kalau lagi bukan merangkum, biasanya ngebahas mendalam satu topik yang lagi penting pada minggu itu, dan sudah pasti di buletin tersebut ada rekomendasi-rekomendasi video yang menurut gua worth banget untuk ditonton kalian. Linknya di description box di bawah, atau kalian bisa cek sosial media gua untuk informasi lebih lanjut. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya, karena YouTube itu selalu berubah, bahkan internet selalu berubah. Jadi kalau ada perubahan bisa gua bahas dan kalian bisa tahu apa perubahannya dengan menonton konten seputar internet. Dan jangan lupa juga share ke berbagai macam tongkrongan kalian, WhatsApp, grup gini, grup itu, grup marketing ini, grup kuliah ini, dan grup influencer konten kreator lain-lainnya. Dan jangan lupa follow gue di sosial media, karena di sosial media gue juga biasanya berbagi info dan tips mengenai internet. Menurut kalian gimana drama Keemstar dan H3H3? Kalian udah nonton atau kalian punya pendapat lain? Komen di bawah. Kalian ada di kubunya mana? H3H3, Keemstar, atau tidak memihak? Jelasin panjang lebar, gue mau bacain. Atau kalian punya tema atau semacam saran atau ide harus bahas apa lagi di seputar internet video berikutnya, juga bisa komen di bawah. Itu aja dari gue tunggu komen-komen kalian, dan gue tunggu kalian di buletin seputar internet minggu depan. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.